Sama-sama mengaji kembali, ini nikmat dari Allah Ta'ala ya Pak ya. Mungkin majelis ini bukan majelis yang sangat luar biasa di pandangan manusia. Yang bicara juga bukan orang yang luar biasa. Yang hadir juga biasa-biasa saja ya Pak ya. Tapi ini insya Allah majelis yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya para malaikat ini mereka rela untuk membentangkan sayap mereka. Untuk apa? Untuk para majelis penuntut ilmu. Ya. Jadi malaikat ini rela Pak membentangkan sayapnya demi apa? Demi para penuntut majelis ilmu. Ya. Kita yang datang ke majelis itu sudah pasti dicatat fi sabilillah oleh Allah Ta'ala. Man talabal ilma fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Kata Nabi SAW, siapa yang menuntut ilmu, maka dia ini dihitung seperti orang yang berjuang fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia pulang dari majelis tersebut ya. Makanya niat Pak ya, belajar sampai beres insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke bab ubudiyah, yaitu babul wudu, tentang wudu ya Pak. Kemarin sudah bahas, terakhir itu adalah siwak ya. Kemarin terakhir itu bahas siwak. Jadi siwak ini kan termasuk fitrah ya, fitrah manusia. Nah, ada beberapa fitrah Pak ya, selain siwak yang seharusnya manusia itu lakukan. Fitrah yang berikutnya setelah siwak ini apa? Yaitu iktihal. Termasuk sunnah dalam kehidupan sehari-hari adalah iktihal Pak, memakai celak. Memakai celak ini baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan hanya untuk perempuan, tapi memakai celak untuk laki-laki juga disunnahkan. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kapan disunahkannya? Itu setiap malam sebelum tidur ya. Pakainya namanya batu ismit Pak. Batu celak yang serbuk itu. Sekarang ada macam-macam, ada celak serbuk, ada celak yang serbuknya ada yang basah, ada yang kering ya. Namanya ismit. Nah, itu sunnah Pak ya. Yang belum pernah seumur hidupnya pakai celak, coba diusahakan pakai celak ya. Walaupun sekali seumur hidup. Setidaknya kita sudah tahu ilmunya, sunnah nih. Sunnah tapi tidak pernah diamalkan ya. Dulu saya sering pakai celak Pak, zaman santri sering pakai celak. Ya. Celak. Bukan pensil Pak, celak. Jadi dia tusukannya dari besi biasanya ya. Ada mungkin kalau sekarang yang plastik, ada yang mungkin kayak model pensil tapi khusus celak, bukan yang alis Pak ya. Celak, pakai celak itu sunnah. Jadi sebelum tidur, karena itu juga termasuk obat untuk mata. Nah, mata supaya bersinar, supaya bersih lagi ya. Maka gunakan siwak, gunakan celak ya. Ada doanya Pak, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al aliyanati sholihatan. Ya Allah, berikanlah nur kepada pandangan mataku, wa basirati. Jadi ada basor, ada basiroh, dan basiroh ini mata hati. Dan jadikanlah hatiku atau batinku sariroti lebih baik daripada zohirku, dan jadikanlah zohirku ini zohir yang solihah. Itu doanya Pak. Allahumma nawwir basori wa basiroti waj'al sariroti khairum min alaniyati waj'al alaniyati solihah. Nah, ini doa menggunakan celah. Bukan mau berangkat kerja, bukan ya. Pagi-pagi bangun, bukan. Ini sebelum tidur. Jadi disunahkannya adalah sebelum tidur ya. Nanti bisa dilihat perbedaannya Pak. Kalau habis pakai celak
itu terasa seger, mata itu terasa seger. 3 kali Pak. Jadi di gini Pak ya, celah tuh di gini dimasukkan, di antara kedua kelopak dimasukkan, terus ditarik 1, tambah lagi Pak, masukin tet 2, 3 gitu. Ini kiri juga sama, 1, 2, 3. Kalau yang nggak kuat biasanya begini Pak, kalau yang nggak kuat begini, 1, 2, 3 gitu. Ya bagian bawahnya. Kalau begini dua-duanya atas bawah jadinya Pak, ya karena di si apa istilahnya, si gagangnya itu yang nusuk ke mata itu diapit dengan 2 kelopak sehingga atas bawah jadi hitam. Nah, itu hukumnya sunnah. Kemudian fitrah yang berikutnya adalah ada kalanya iddihan. Iddihan ini menggunakan minyak, ya, minyak oil, minyak zaitun pada tubuh atau pada rambut, ya itu juga sunnah. Karena Nabi juga rambutnya dikasih minyak zaitun. Tubuhnya juga ya supaya tidak kering, apalagi ketika kering, terutama kalau yang punya kulitnya sifat kulitnya adalah kering, disunahkan pakai minyak ya. Kemudian fitrah yang berikutnya adalah menghilangkan bulu ketiak. Ya, bulu ketiak itu sunnah bagi laki-laki dicabut, bagi perempuan dicukur. Ya. Jadi kalau laki-laki dicabut, kalau perempuan dicukur. Sunnah Pak dihilangkan ya. Termasuk kebersihan. Jadi kalau yang merasa panjang bulu keteknya ya Rik ya tolong dicabut ya bulu keteknya ya, yang merasa panjang bulu keteknya itu dicabut ya. Kemudian fitrah berikutnya adalah izalatus sya'ril anah atau dinamakan istihdad. Istihdad itu adalah menghilangkan bulu kemaluan ya, itu juga disunahkan untuk dihilangkan. Dicukur bagi laki-laki, dicabut bagi wanita. Jadi kalau wanita sunahnya dicabut, kalau laki-laki sunahnya dicukur. Kemudian yang keenam, emang gitu Pak, emang gitu. Kebalik-baliknya. Jadi bang beda, perempuan dan laki-laki beda kulitnya, ya Pak ya, kulitnya beda. Kemudian yang keenam adalah memotong kuku. Ya, memotong kuku ini sunnah dipotong. Fitrah. Jadi fitrahnya manusia itu senangnya dirapihkan kuku, bukan diperpanjang, ya. Jadi nggak ada kesunahan dalam memperpanjang kuku, malah hukumnya makruh ya. Semuanya dipotong dirapihkan. Adapun cara merapihkan kuku, memotong kuku itu banyak versinya. Kalau menurut Imam Ghazali yang paling ringan itu dimulai dari jari telunjuk ya Pak ya, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, terakhir jempol kanan. Itu paling mudah tuh ya, paling mudah diingat seperti itu. Nah, jempol terakhir. Kalau menurut Imam Ahmad, termasuk yang saya ngambil sanad musalsal dari guru kami, itu caranya beda antara kanan dan kiri Pak. Kalau kanan namanya khawabis. Khawabis itu khinsir, wusto, ibham, binsir, sababah. Jadi dimulai dari, kalau yang kanan itu dari kelingking. Kanan itu kelingking, habis kelingking lanjut ke jari tengah. Ini cara motong kuku Pak ya, sunnah ini. Kelingking, kemudian jari tengah, dari jari tengah ke jempol, ya Pak, dari jempol ke jari manis, dari jari manis ke telunjuk, tuh Pak ya. Nah, lewat satu-satu Pak. Ini kelingking, dari kelingking ke jari tengah ke jari jempol, lanjut ke apa nih? Jari manis ke telunjuk. Beda dengan kiri. Kalau kiri dimulainya adalah dari ini, jari manis, namanya bawakhis Pak. Dari jari manis ke jari tengah, ini
berbarengan kalau ini. Jari manis, jari tengah lanjut ke jempol, jempol telunjuk, kelingking, dari kelingking ke jari telunjuk. Nah, itu yang kiri Pak. Jadi kalau kiri itu dari jari manis ke jari tengah, dari jari tengah ke jempol, dari jempol ke kelingking, dari kelingking itu telunjuk. Nah ini kalau ini saya ngambil dari hadis musalsal dari guru saya. Jadi kalau hadis musalsal itu saya dapat dari guru saya dengan cara guru saya mempraktekkan di depan saya. Nah guru saya mendapatkan itu dipraktekkan dari gurunya lagi, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Caranya diperlihatkan cara gunting kukunya seperti itu. Kalau kaki maka rata. Kalau kaki semuanya dari kelingking bagian kanan terus sampai kelingking bagian kiri. Itu cara potong kaki. Kuku kaki. Ya. Cara potong kuku kaki. Kemudian yang ketujuh adalah khitan. Ya, khitan. Itu wajib. Bagi siapa aja? Bagi laki-laki dan wanita yang sudah balik. Ya. Kalau wanita ada ikhtilaf. Inda Syafi'i dan inda Hanabila, inda Imam Ahmad itu wajib. Tapi inda Hanafi dan Maliki itu hukumnya sunnah. Makhitan yang punya wanita. Tapi kalau Syafi'i itu hukumnya wajib ya. Wajib. Jadi kalau punya anak wanita itu juga dikhitan. Disunahkannya kapan? Disunahkannya adalah wa yusannu ayyakuna fi yaumi sabi' min yaumil wiladah. Sudah mulai dapat kesunahan untuk dipotong khitannya, harus dikhitan, yaitu dari sejak umur 7 hari. Dari sejak umur 7 hari itu sudah dibolehkan, disunahkan untuk khitan ya, sampai sebelum balik. Karena kalau sudah balik, laki-laki terutama, itu membawa najis, sholatnya tidak sah kalau masih ada kunculupnya ya. Sholatnya tidak harus dipotong karena membawa apa? Membawa najis ya sekalian ya. Nah. Dan ada beberapa juga yang beberapa juga termasuk fitrah selain itu. Yang lainnya adalah qasus syarib bihaitsu tadharu muratu syafah. Dicukur kumis, mencukur kumis sekiranya terlihat warna merah bibirnya. Jadi kumis itu boleh tapi jangan sampai menutupi merah bibir. Getek ya, getek. Minum kopi gitu asa kumaha gitunya. Ya. Jadi silahkan kumis boleh dipelihara, tapi jangan sampai menutupi merah bibir bagian atas ya. Nah itu salah satunya lah. Terus ya hari-hari. Oh harinya ya, hari sunnah untuk bercukur ya Senin, Kamis, Jumat ya. Senin, Kamis, Jumat itu hari yang disunahkan untuk bercukur. Sekarang bagaimana hukum mencukur jenggot ya? Gimana hukum mencukur, membotakan? Paham dibotakin ya? Jadi pelontos sampai habis tidak ada jenggot. Itu gimana hukumnya? Maka kalau Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu hukumnya haram kalau sampai botak. Ya. Kalau sampai botak itu hukumnya haram. Tapi Imam Nawawi, Imam Rafi'i lebih memilih hukumnya makruh. Ya. Dari kalangan Syafi'i juga ada yang memilih, termasuk ulama-ulama besar, tidak sampai haram, tapi makruh. Berarti ada ikhtilaf ya. Bahkan banyak ulama yang menyatakan hukumnya makruh, dan ulamanya ulama-ulama besar semua ya. Karena memang ada pernah satu sahabat yang sampai pelontos, tidak punya jenggot, ada lah.
Saya lupa namanya. Nah, jadi hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh kalau sampai pelontos. Kalau rapih mah harus. Kalau rapih halus ya. Tong berantakan teuing atuh, Ceng. Sekarang gimana hukum khidhabi sya'ri ra'si wal lihya bisawad? Hukum mewarnai jenggot dan rambut kepala dengan warna hitam. Jelas hukumnya haram kecuali untuk berjihad ya. Kalau jihad, kalau sudah ada seruan jihad kemudian rambut kita sudah mulai memutih, ganti jadi warna hitam ya, supaya terlihat muda lagi. Jangan sampai dibilang pasukan orang Islam tua-tua gitu ya. Nah, kalau untuk jihad nggak apa-apa, atau untuk wanita dengan izin suaminya. Menurut Imam Romli itu boleh. Jadi kalau bapak-bapak punya istri rambutnya sudah putih, silahkan Bu, hoyong ngoradi, hoyong kaciri hoyong ngoradi Bu nya. Tolong disemir di hidung. Itu tidaklah mengapa. Asalkan apa? Asalkan khidobnya, cat warnanya itu adalah cat yang bisa menyerap air. Jadi harus ya tukang salon yang lebih paham ya. Jadi ada yang tidak bisa menyerap air, ada yang bisa menyerap air. Kalau dia tidak bisa menyerap air, nah hukumnya mane, nggak boleh. Jadinya mane, dia penghalang masuknya air. Wudunya nanti nggak sah, junubnya nanti tidak sah. Nah, gitu ya. Itu kemarin ya, lanjutan yang kemarin ya, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk bab wudu. Nah, babul wudu'i. Apa itu wudu? Wudu secara bahasa adalah ismun li ghasli ba'dil a'dha wa huwa makhudun minal wadha'ah wa hiya al-hasnu wal jamal. Jadi wudu ini kalau sebagian menurut bahasa ya, itu adalah membasuh sebagian anggota, namanya wudu. Apapun yang dibasuh namanya adalah wudu ya. Nah, wudu ini diambil dari kata-kata wadha'ah, artinya adalah hasan atau jamal, indah, bagus, itu arti wudu. Secara syariat adalah ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin binatin makhsusah ala wajhin makhsusin. Nama untuk membasuh anggota-anggota khusus dengan niat yang khusus, dengan tujuan yang khusus ya. Ada perbedaan Pak antara wudu dengan wudu. Jadi bahasa Arab ini beda harokat, bisa berubah makna dan arti ya. Kalau difathahkan wawunya wadu ini adalah ismun lima'il wudu, nama untuk air yang digunakan berwudu, namanya wadu. Kalau wudu baru ismun lil fi'li. Kalau wudu ini nama untuk pekerjaannya. Nama untuk pekerjaannya ini adalah wudu. Nabi SAW bersabda, la yusbigu abdum al-wudu'a ila ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba dia menyempurnakan wudunya kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Apa ya? Jadi wudu ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Catatannya adalah la yusbigu abdun al-wudu'a. Isbagul wudu, catatannya adalah harus menyempurnakan wudunya, jangan asal-asalan. Ya. Kalau asal-asalan Allah Ta'ala juga ngasihnya juga asal-asalan, Pak ya. Jangan asal-asalan. Wudu itu jangan asal-asalan, asal tong ceprat, asal beres fardunya udah yang penting sah, jangan seperti itu. Ya. Nah, tapi disempurnakan betul, wudunya harus disempurnakan. Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adfarihi. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu lalu memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya ini akan keluar dari tubuhnya sampai keluar dari kuku-kukunya. Ya.
dosanya akan keluar berbarengan dengan tetesan yang menetes dari bekas wudunya. Sekarang apa yang mewajibkan wudu? Hadas atau berdiri untuk sholat? Yang mewajibkan untuk wudu ini apa? Hadas atau karena sholat? Maka yang muktamad adalah yang mewajibkan wudu adalah hadas, ya. Karena menghilangkan hadas merupakan syarat sahnya sholat. Sedangkan berdiri untuk sholat itu adalah syarat untuk segera mengerjakan wudu, ya. Jadi yang mewajibkan wudu ini adalah hadas. Ketika kita berhadas hendak melakukan sholat, maka wajib berwudu. Furudul wudu isitatun, fardunya wudu ada 6, ya. Sudah tahu semua basuh kedua tangan. Yang ketiga mengusap sebagian kepala. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki. Dan yang dua itu sabitnya dalam hadis. Yang empat tadi dalam Al-Quran. Yang dua tersabit dalam hadis, Pak, ya. Apa? Yang dua itu adalah niat dan tertib, ya. Dalilnya mana dalilnya? Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah, tangan sampai siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki, ya. Apa niat wudu? Yang pertama niat, ya. Penjelasannya yang pertama adalah niat. Niatnya ada kalanya untuk menghilangkan hadas wudu. Saya niat untuk menghilangkan hadas, atau niatnya saya niat wudu cukup, atau saya niat thaharah lis shalah, atau saya niat bersuci untuk mendirikan sholat. Kapan waktu niat? Waktu niat adalah inda ghusli awali juz'in minal wajhi li'anna al-ibrata bil furud. Kapan waktunya niat? Adalah ketika membasuh, ya, ketika membasuh awal bagian dari wajah, ya. Jadi ketika awal wajah dibasuh, ketika itulah mulai niat. Kenapa? Li'anal ibrata bil furud, karena niatnya itu dianggap ketika sudah masuk melakukan basuhan wajib. Basuhan wajib yang pertama adalah wajah. Yang kedua ghuslul wajhi, ya, membasuh wajah. Mana batasan wajah? Jadi batasan secara horizontal, secara vertikal. Kalau secara horizontal, batasnya adalah mabaina mana bitisyari rosi ila muntahal lihyain. Dari mulai tumbuhnya rambut secara umum, ya, misalnya tumbuhnya dari sini, ya Pak, ya, sampai mana? Sampai ketemunya dua rahang, ya. Dua rahang itu dagu. Jadi dari sini, dari tumbuhnya rambut umumnya sampai dua rahang. Jadi kalau dia tumbuh rambutnya dari setengah kepala misalnya, ya Pak, ya, itu bukan berarti yang wajib dibasuh dari mulai setengah kepala, tidak, ya. Tapi yang wajib dibasuh tetap umumnya wajah dari mana. Atau mungkin dia malah tumbuh rambutnya sajidat-jidat rambutnya di luar alis sudah mulai, kan ada, ya, ada yang mulai rambut itu dari tengah jidat itu sudah ada tumbuh. Itu juga bukan berarti dia basuhnya dari bagian awal dia tumbuh rambut, tapi umumnya tumbuh rambut itu segimana, ya, jidat itu segimana, begitu. Sampai mana? Sampai ketemunya dua rahang, yaitu dagu. Terus bawah dagu, wajah bukan bawah dagu, Pak. Bawah dagu itu bukan termasuk wajah, tapi wajib dibasuh, ya. Jadi nggak bisa wajah cuma gini-gini doang, tidak bisa. Tanpa bawah dagu itu tidak dibasuh, nggak sah Pak wudunya. Loh, kenapa? Itu kan bukan termasuk wajah. Memang dia bukan termasuk wajah, tapi
wajah tidak akan sempurna kecuali bagian bawah dagu itu dibasuh. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali harus dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu dihukumi wajib. Makanya bagian bawah dagu itu juga wajib dibasuh. Sehingga kalau kalangan Syafi'iyah, ibu-ibu ketika sholat, ya bawah dagu itu termasuk wajah, harus ditutup, dagunya harus ditutup. Ya, kalau dibuka maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi dilihat yang sudah punya istri, dilihat mukenanya nutupin dagu atau tidak. Ya, kalau yang belum punya ngahuleng weh lah. Ya, ya, nanti dilihat nutupin dagu atau tidak. Jangan sampai istri kita terbuka bawah dagunya, ya, karena itu termasuk wajah. Kemudian kalau arbon, kalau secara horizontal batasnya mana? Ma bainal udhunaini, bagian di antara kedua kuping, ya. Jadi bagian cepil ini yang ada naon sih, yang ada benjol, bukan benjol, apa ya? Hah? Apa? Anak kuping, ya. Anak kuping itu ya, yang nah dari situ, nah itu udah wajah, bagian apa namanya, bagian horizontalnya begitu Pak, batasnya. Jadi jangan asal begini-begini, tapi memang harus dibasuh semuanya Pak ya, begini sampai bawah dagu. Nah, sekarang bagaimana hukum membasuh rambut yang ada di wajah nih ya, kayak saya ini ada di wajah ya. Maka kalau ada di wajah wajib membasuh semuanya, zahir dan batin. Ya. Jadi kalau ada yang tumbuh bulunya di wajah itu wajib dibasuh. Ya. Kecuali jenggot atau godeg yang dia tebal. Kalau dia tebal itu hanya wajib zahirnya bukan batinnya. Hitungan tebal tipis itu adalah dilihat kalau sedang ngobrol sama orang yang banyak jenggotnya, kayak saya misalnya, itu kelihatan nggak kulit dalam saya. Kalau tidak kelihatan namanya tebal. Kalau masih kelihatan itu namanya belum tebal. Jadi kalau tebal maka tidak wajib membasuh sampai dalam-dalamnya. Ya, hanya sunahnya hanya luarnya saja. Tapi kalau tipis, jenggotnya cuma 2-3 helai misalnya Pak ya, kan itu tipis. Nah itu harus dibasuh zahir dan batinnya. Kecuali perempuan. Kalau perempuan berjenggot, ya, ada nggak? Ada. Ya, lari. Kalau perempuan berjenggot, kalau dia tebal sekalipun wajib dibasuh zahir batin, karena fitrahnya wanita tidak memiliki jenggot. Tapi ada ya Pak ya, yang jenggotan ada. Ya. Gimana? Minat nggak sama yang jenggotan? Ya. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ya. Jadi sampai siku. Kalau orang tidak punya siku bagaimana? Orang nggak punya siku nih, lurus. Ya, sampai mana? Sampai ketek ininya, wudunya. Ya tidak, maka sekedar umumnya saja dikira-kira. Kalau misalnya dia nggak punya siku, maka dikira-kira orang normal kalau punya siku ya sampai segitu. Ya. Atau dia tangannya cuman nggak ada ininya, cuman segini gitu, pas hilang ke bawah lengan tuh hilang, tinggal dari siku ke atas. Itu bagaimana basuhnya? Ya udah itunya aja, sakit nanya. Ya, gitu ya. Ya ini udah nggak ada kok gimana? Ya. Dua-duanya nggak ada ya udah gitu ya. Nah ya. Kalau ternyata nggak ada,
maka tidak wajib karena dia tidak punya tangan. Tidak punya tangan, tapi sunnah tempat tangannya itu sunnah dibasuh. Karena yang wajib itu tangan. Kalau nggak punya tangan, ya kalau nggak punya tangan ya nggak wajib namanya nggak punya tangan kok. Ya. Jangan dipaksain suruh punya tangan ya. Kemudian karena siku sama ya, siku ini kan tulang ini bukanlah termasuk atasnya ini bukanlah termasuk dari hal yang wajib, bukan termasuk dari hal yang diperintahkan, tapi tetap wajib dibasuh. Harus dilebihkan sedikit. Itu wajib juga. Kenapa? Karena tidak akan sempurna membasuh sampai siku kecuali dilebihkan sedikit. Maka lebihannya juga itu hukumnya adalah wajib. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kulit kepala atau rambut yang berada di lingkup kepala. Jadi kalau rambutnya sudah keluar di batas kepala, maka tidak sah. Contohnya rambutnya panjang sampai sini, yang dibasuh sebelah sini. Ya. Itu enggak sah wudunya ya. Wudunya tidak sah. Karena bukan mengusap rambut, mengusap kepala. Jadi rambut yang masih bagian kepala itu sah, ya. Yang masih kena kulit kepala itu sah, walaupun satu helai itu sah, bakal turun ke kepala. Tapi kalau sudah keluar nah sampai sini yang diusap sebelah sini ya enggak sah. Ya tidak sah ya. Kemudian yang kelima adalah mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Sama itu juga harus dilebihkan sedikit ya, dilebihkan. Karena tidak akan sempurna, mata kaki tidak akan sempurna terbasuh kecuali harus dilebihkan. Maka lebihannya itu juga dihitungnya adalah wajib. Ya. Yang keenam adalah tertib. Nah. Yang keenam ini tertib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a murattiban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wudunya dengan tertib. Ya. Ada ya. Tertib itu wajib bagi setiap wudu. Cuman ada satu kejadian tertib itu tidaklah menjadi wajib. Coba siapa yang tahu? Wudu itu wajib tertib, ya. Niat, basuh muka dari kumur-kumur, hidung, muka, tangan, rambut, telinga, kaki, ya wajib tertib. Tapi ada satu momen tidak harus tertib. Kapan? Ketika wudunya dengan cara nyemplung. Kalau bapak-bapak nyemplung, bleb, langsung niat nawaitul wudu, keluar sudah sah. Ya. Jadi kalau punya bak yang besar, malas begitu-gitu, langsung nyemplung, bleb, nawaitul wudu, keluar sudah sah. Tidak harus tertib dan tidak harus digerak-gerakkan di dalam. Sudah nyemplung terus nyemplung di dalam. Enggak usah. Ya, tidak usah. Jadi kalau bapak lagi berenang, pingin wudu, ya udah nyemplung, bleb di dalam, niatnya langsung sekali nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ya. Dan tidak harus berdiam di yang menurut ulama dan Nawawi enggak harus ketika nyemplung itu berdiam selama seperti dia wudu secara normal, itu tidak harus. Tapi kalau inda Rafi'i ada yang mengharuskan untuk hati-hati kalau mau demikian ya sekiranya sekitar wudu normal ya. 2 menit beres. 2 menit juga lama ya Pak, 2 menit kelamaan Pak. Bisa-bisa ngambang. Bisa-bisa ngambang. Niat wudu mau sholat malah disolatin mah Pak. Terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut nanti bab berikutnya adalah sunah-sunah wudu, tapi minggu depan ya insyaallah berarti fikih muamalah Pak ya, insyaallah. Ada yang ditanyakan Pak seputar ini? Kalau ini yang baiknya kalau di panjukan ada apa kita harus punya tangan atau langsung dimasuk langsung?
Ya. Bagusnya ditadah, Pak. Sunahnya ditadah. Cuman ada ikhtilaf ulama antara ketika basuh tangan ketika dikocor sama di bak. Apakah sunahnya dari tangan ke siku atau siku ke bawah? Kalau ulama sampaikan kalau dia dikocor kayak keran, maka kesunahannya adalah dari siku ke bawah. Ya. Kalau dia di bak baru dari tangan ke siku. Ya. Kalau dari bak langsung dari kolam gede gitu ya. Da sariuh lamun cikuhla gitu nya gitu tah. Berarti kan gitunya riweuh teuing atuh cikuhlanya. Kalau dikocor, nah fitrahnya begitu ya Pak ya biasanya ya. Nah, tapi ada ulama yang memutlakan mau di apa? Mau di bak, mau di apa namanya? Di keran tetap diambil dulu. Diambil dari ya, manggawai gitu ya. Itu silahkan. Tapi kalau jumhur kebanyakan kalau di keran itu dari siku, kalau di bak baru diambil. Nah, begitu ya. Ya karena memang kalau dilihat ayatnya memang dari tangan ke siku ya. Faksulu aidiakum minal marofik, basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Bukan basuhlah siku sampai ke tangan, kan begitu ya. Secara umum ya ngambil dari tangan ke siku. Sunahnya begitu, ya Pak ya. Tapi kalau ada yang begitu ya nggak disalahkan juga, tidak disalah karena ada ulama kalau dikocorkan dari siku gitu. Wallahu a'lam bishawab. Muka sama. Ya, muka ditadah dulu, ditadah. Muka ditadah. Oh, enggak usah. Ya. Ya. Karena sunnahnya adalah membasuh dan dalkun itu sunnah dalam wudu. Dalkun itu digosok ya. Walaupun tidak digosok sebenarnya tidak masalah, disober langsung nawaitul wudu alillahi taala ya. Di keran langsung gitunya enggak apa-apa. Tapi sunnahnya digosok. Jadi diambil digosok. Ya. Cukup Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.